Halo semua, balik lagi nih. Kalian pernah kepikiran nggak sih, apa sih yang bikin sebuah negara itu dianggap modern? Apa karena gedung-gedung pencakar langitnya, ekonominya yang kenceng, atau ada sesuatu yang lebih dari itu? Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas satu gagasan besar yang coba ngejawab pertanyaan itu. Teori modernisasi. Oke, yuk kita langsung aja. Pertanyaan besarnya kan, apa sih resep buat jadi negara modern? Jadi setelah Perang Dunia Kedua, ini tuh bukan lagi cuma pertanyaan buat di kampus. Ini udah jadi misi global. Seluruh dunia lagi nyari-nyari semacam cetak biru gitu buat ngebangun lagi masyarakat dan bikin kemakmuran. Nah, teori modernisasi ini lahir dari kebutuhan itu. Tujuannya ada dua, guys. Pertama, buat ngebangun lagi Eropa yang hancur lebur. Kedua, ini jadi semacam senjata ideologis Amerika Serikat pas Perang Dingin buat ngelawan paham sosialisme. Intinya, ini adalah upaya buat bikin panduan, resep yang bisa diikutin sama negara-negara berkembang. Nah, kubu pemikir yang pertama tuh percaya jawabannya ada di fondasi ekonomi. Kata mereka, kalau mau jadi modern, sebuah negara itu harus pertama-tama bangun dulu mesin ekonominya. Intinya, menurut mereka, semua ini ya soal modal dan investasi. Teori pertama yang kita bahas datang dari Herod dan Domar. Gagasannya simpel, tapi ngena banget. Pertumbuhan ekonomi suatu negara itu ditentukan sama seberapa banyak negara itu nabung dan investasi. Jadi poin kuncinya, masalah utama pembangunan itu ya kekurangan modal. Nah, ini nih rumusnya. Kelihatannya ribet ya, tapi tenang, intinya gampang kok. S itu tingkat tabungan nasional, dan K itu rasio modal output. Gampangnya gini deh, teori ini bilang, kalau kamu mau ekonomi tumbuh, ya kamu harus nambahin investasi modal. Udah, gitu aja. Terus ada nih, Walt Rostow. Dia ngembangin ide ini lebih jauh lagi. Dia bikin model 5 tahap yang super terkenal, yang intinya tuh kayak sebuah tangga yang harus didaki sama setiap masyarakat biar jadi modern. Yuk kita naikin satu persatu tangganya. Nah, tangga yang tadi kita lihat divisualisasikan di sini. Titik paling pentingnya itu tahap ketiga, yaitu lepas landas. Ini momen di mana investasi tiba-tiba loncat dari yang tadinya cuma 5% jadi lebih dari 10% pendapatan nasional. Contohnya kayak negara-negara macan Asia gitu, Korea Selatan misalnya, di mana industri baru pada bermunculan dan pertumbuhan ekonominya jadi bisa mandiri. Ngedorong masyarakatnya ke tahap kedewasaan dan ujung-ujungnya ke era konsumsi massal. Nah, ini pertanyaan penting kan? Punya mesin ekonomi yang canggih itu satu hal, tapi siapa yang ngejalanin mesinnya? Inilah yang ngebawa kita ke kelompok pemikir berikutnya, yang bilang kalau uang dan pabrik aja tuh nggak cukup. Ada sesuatu yang lebih fundamental yang dibutuhin. Oke, sekarang kita geser sedikit ya. Para pemikir ini berargumen kalau pendorong perubahan yang sebenarnya itu ya pola pikir, budaya, dan nilai-nilai dari orang-orangnya sendiri. Mereka ngelihat ini tuh kayak software yang ngejalanin hardware ekonomi tadi. Salah satu teori yang paling terkenal datang dari Max Weber. Dia ngeliat ada beda banget nih antara nilai tradisional di mana orang kerja cuma buat nyambung hidup sama yang dia sebut etika Protestan. Menurut dia, beberapa aliran Protestan itu percaya kalau kesuksesan di dunia ini bisa jadi tanda kalau mereka bakal diselamatkan. Nah, keyakinan inilah yang jadi semacam dorongan psikologis buat kerja super keras, nabung, dan investasi terus-terusan. Bukan buat foya-foya, tapi sebagai bukti keimanan. Inilah, kata Weber, percikan yang nyalain api kapitalisme modern. Terus muncullah David McClelland dengan idenya yang psikologis banget, namanya NH atau kebutuhan untuk berprestasi. Ini tuh dorongan dari dalam diri buat jadi unggul, karena kepuasan pribadi, bukan karena ngejar duit atau pengen terkenal. McClelland nemuin kalau populasi dengan NH yang tinggi, kayak yang kita lihat di pusat-pusat wirausaha kayak Silicon Valley, itu cenderung ngalami ledakan pertumbuhan ekonomi beberapa dekade setelahnya. Nah, kalimat ini nih bener-bener pas banget buat ngegambarin idenya McClelland. Jadi ini bukan soal piala di garis finish, tapi soal kepuasan saat mendaki gunungnya itu sendiri. Buat masyarakat yang punya NAC tinggi, kepuasan itu datang dari proses menaklukkan tantangan dan membangun sesuatu. Mentalitas kayak ginilah yang jadi bahan bakar inovasi dan pertumbuhan. Oke, jadi kita udah punya hardware ekonominya. Terus software manusianya juga udah kan? Tapi itu semua kan perlu jalan di dalam sebuah sistem. Nah, kelompok teori terakhir ini fokusnya ke institusi dan lingkungan yang bikin ekonomi dan masyarakat bisa berfungsi dengan baik. Ini ibarat sistem operasinya. Menurut Bert F. Hoselitz, Rostow tuh ada yang kelewat. Dia negasin kalau kita butuh infrastruktur kelembagaan.
Coba bayangin, tanpa bank yang bisa dipercaya buat nyalurin tabungan jadi investasi, tanpa sekolah buat nyetak insinyur dan manajer, dan tanpa hukum yang stabil, ya semua modal sama semangat kerja keras tadi jadi percuma. Beda lagi nih sama Ingles dan Smith. Mereka beneran turun langsung ke lapangan di banyak negara buat nyari tahu sebenarnya ciri-ciri manusia modern tuh kayak apa sih? Mereka nemuin profil yang spesifik. Orang yang terbuka sama ide baru, mikirin masa depan, jago merencanakan sesuatu, dan percaya sama sains dan teknologi. Dan yang paling menarik, mereka nyimpulin kalau dua hal utama yang ngebentuk manusia modern ini adalah pendidikan formal dan pengalaman kerja di organisasi modern, kayak pabrik atau kantor. Oke, jadi kita udah lihat dari berbagai sudut pandang ya, mulai dari ekonomi, psikologi, sampai institusi. Sekarang coba yuk kita satuin semuanya. Jadi apa sih yang bisa kita ambil dari semua ini? Nah, di tabel ini semuanya jadi jelas. Kita bisa lihat gimana tiap teori ngasih potongan puzzle yang beda-beda. Harold Delmar dan Rostow ngasih hardware-nya, yaitu modal dan tahapan ekonomi. McClellan dan Weber ngasih software-nya, yaitu psikologi dan nilai budaya. Dan Hoslitz serta Inkeles and Smith ngasih sistem operasinya, yaitu institusi yang ngejalanin semuanya. Jadi, ini dia intinya. Ternyata nggak ada satu resep tunggal atau satu peluru ajaib. Menjadi modern itu bukan soal milih satu faktor aja. Ini tuh kayak tarian yang rumit antara 3 elemen, modal yang cukup buat investasi, mentalitas masyarakat yang ngejar prestasi, dan institusi yang kuat buat mendukung keduanya. Ketiganya harus jalan bareng. Nah, ini jadi bahan renungan buat kita semua. Teori-teori ini kan lahir di zaman pasca perang, eranya pabrik dan negara bangsa. Tapi sekarang di abad ke-21 yang isinya tantangan global dan teknologi yang berubah terus, apa sih sebenarnya arti menjadi modern hari ini? Bisa jadi resepnya itu sendiri lagi ditulis ulang sekarang. Makasih banyak udah nyimak.